Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Bayhaqi. Kali ini gue review sendirian. Terakhir gue review sama Razni. Judulnya The Banshees of Inisherin. Nah sayangnya mic-nya mati. Jadi ya suaranya hilang gitu, suara si Razni. Jadi mohon maaf ya netizen, lain kali ya nggak terjadi lagi lah. Tapi namanya human kan. Jadi ya udahlah. Sekarang gue mau review film yang juga menang Golden Globe untuk kategori non-English language best picture-nya, yaitu Argentina 1985. Ini film yang bisa ditonton di Amazon Prime. Jadi kalau ada yang nanya bisa ditonton di situ ya. Jadi ini film sejarah, judulnya aja udah jelas banget ya, kelihatan gitu ini film sejarah. Argentina 1985. Jadi di Argentina tahun 1985 ada kejadian yang penting banget untuk sejarah Argentina dan juga dunia, karena adanya pertama kali Trial of Juntas atau pengadilan para diktator gitu ya. Sebenarnya ini pernah terjadi juga ya di Indonesia saat Orde Baru. Bedanya kalau di Argentina sana itu beneran diadili, dihukum gitu para orang-orang yang terlibat. Ceritanya ada dua orang pengacara hebat, Julio Cesar Stracera bersama wakilnya atau asistennya ini masih muda saat itu, Luis Moreno Ocampo. Jadi dua orang ini berusaha mencari bukti-bukti bersama saksi-saksi dan ngumpulin sebanyak-banyaknya kasus yang terjadi saat itu. Walaupun itu belum semuanya katanya. Sebuah keberanian ya, acung jempol buat sutradaranya sekaligus produsernya dan juga para produser, para cast, para kru yang terlibat. Ya ngomongin soal militer gitu ya, di Indonesia sendiri nggak ada nih film yang kayak gini, belum ada mungkin ya. Ini sangat-sangat penting banget sebenarnya buat dicatat jadi film fiksi ataupun non fiksi ya gitu. Jadi ini satu keberanian untuk bikin film ini, dan bahkan syutingnya itu ternyata di lokasi aslinya, pengadilan negerinya lah gitu di Argentina. Si Santiago Mitre ini sutradaranya mantap sih, berani banget buat bikin film ini jadi bisa ditonton banyak orang. Apalagi kita di Indonesia yang sebenarnya Amerika Latin kan dekat ya sama kita ya, cara kulturnya gitu ya, iklimnya tropis. Jadi mungkin menginspirasi untuk kita bikin film yang politik juga, sejarah, tapi penting emang untuk dicatat dan jadi bahan pelajaran lah buat kita semua, anak muda terutama, dan juga kita yang masih hidup. Karena di sini semua yang terlibat itu banyak anak muda ternyata untuk berani melawan. Karena yang tua ataupun yang sepantaran si Julio Cesar Stracera ini nggak berani untuk mengambil peran gitu di persidangan yang bersejarah ini. Rodrigo Darín kalau nggak salah namanya yang memerankan Julio Cesar Stracera ini, sama yang memerankan Luis Moreno Ocampo ini bagus banget sih. Looks-nya juga ya, secara rias wajahnya, busananya juga mirip banget dengan aslinya gitu. Apalagi Luis Moreno Ocampo ini masih hidup. Jadi mungkin kalau nonton ini kayak ngeliat dia kali ya. Stracera juga kelihatan dia takut tapi juga berusaha menangani gitu, bagaimana dia tetap stabil emosinya, tetap berani walaupun banyak ancaman gitu. Karena di film ini juga kelihatan lah banyak banget yang mengancam keberlangsungan sidang pengadilan ini, banyak banget yang menghalangi, apalagi dari militer sendiri juga banyak yang menghalangi mereka untuk menyelesaikan sampai tuntas si pengadilan Trial of Juntas. Menurut gue secara directing gitu, si Santiago Mitre ini emang bener-bener memperlihatkan ini tuh sebagai film sejarah. Lebih kecil dari 16:9 gitu aspek rasionya. Terus juga warnanya ini warna film pakai film gitu ya, kamera film bukan digital kayaknya. Kerasa banget zaman 1985-nya itu 30-an tahun yang lalu gitu ya terjadi ini. Kerasa banget emang dibawa ke arah sana nostalgianya, tapi tetap rasa kelam juga moodnya. Terus tegangnya juga dapet dengan ada orang-orang yang mengancam Stracera dan juga si Ocampo ini. Gimana ya, film sejarah itu banyak banget lah yang pengen diomongin. Maksudnya banyak banget elemen-elemen yang bisa muncul gitu. Tapi di sini tetap fokus kedua karakternya itu. Dan juga yang pasti kalau film periodik gini, tantangannya ya budgetnya mahal pertama, karena butuh banget tata rias, tata busana, dan juga properti yang mendukung gitu. Dan di sini syutingnya itu di tempat pengadilan aslinya dulu tahun 1985, dan itu menurut gue kayak nggak semudah itu untuk menyewa lokasi di sana. Jadi emang totalitas lah semua timnya, produsernya salut banget gue. Yang paling gue suka tuh tata kameranya adalah ketika pengadilan terus ada shoot dari belakang, dari TV gitu. Itu kan seolah-olah kita nonton film di dalam TV gitu. Dan katanya itu emang aslinya ketika pengadilan itu emang shootnya sebenarnya dari belakang, nggak menampakkan wajah asli si
saksinya gitu, karena untuk menjaga keamanan dari saksinya tersebut, karena kan ya banyak ancaman lah. Film yang sangat berani sih, jadi pantas banget menang karena negara Argentina sendiri baru menang, kok jadi ke bola ya. Tapi ini pas banget momennya, masih lagi Argentina menang kemarin gitu ya. Terus sekarang juga Argentina bisa memperlihatkan kalau dia adalah negara yang demokrasi lewat film ini. Menurut gue menarik aja gitu secara politik. Kurangnya kali ya. Ya namanya juga film sejarah, panjangnya pasti ya lebih dari yang rata-rata film pada umumnya ya gitu. Kalau biasanya 2 jam mungkin paling lama, ini 2,5 jam. Tapi emang perlu dilihatin bagaimana dari awal sampai beneran akhir gitu. Terasa lama mungkin awal-awal tuh apa ya, cukup dragging gitu, karena ini kemana dulu sih, kemana dulu dikenalin dulu karakter-karakternya kan. Sebenarnya 2 jam tuh udah beres. 20 menit itu terakhir kayak semacam apa ya, revelation yang lain lah gitu untuk bumbu-bumbu kehidupannya setelah kejadian pengadilan ini. Ketegangannya itu dibangunnya pelan-pelan gitu. Dia tuh nggak bener-bener mengancam secara langsung gitu. Tiba-tiba ada militer gitu di pinggir jalan langsung mengancam si Strasera atau Ocampo, enggak. Tapi emang pelan-pelan banget. Ketika Ocampo ketemu sama pamannya gitu yang juga militer, yang juga jenderal, terus juga ada orang-orang yang ngeliatin dia, terus dia diancam lewat telepon berkali-kali dan semua orang juga tahu. Jadi ya emang gak kelihatan gitu sebenarnya ancaman realnya tuh kayak gimana sih. Oh iya, sama satu lagi mungkin ya karena gue bukan perokok kali ya, jadi gue ketika melihat adegan yang tiap saat ngerokok dan dimanapun ngerokok gitu, mau outdoor mau indoor, di dalam pengadilan ngerokok, gue jadi sesek kayak gitu nontonnya, kayak anjir sesek banget nih semuanya ngerokok bener-bener di dalam ruangan gitu. Kayaknya tuh jadi smoking room aja gitu kayaknya. Ya semua orang yang udah nonton film ini gue yakin suka banget adegan ketika Straseranya ini ngomong argumen penutupnya. Itu buat gue bagus banget dengan menjelaskan bagaimana kekerasan itu. Dan yang terakhir kata-katanya itu bagus banget gitu. Never again arti bahasa Inggrisnya, bahasa Argentinanya, bahasa Latinnya apa ya, pokoknya itulah ya, jangan lagi kalau bahasa Indonesianya. Itu keren banget ditutup dengan seperti itu, dan emang dipersiapkan. Dan persiapan menulis si argumen penutup ini juga menarik karena dia juga nanyain anaknya, gimana menurut lo? Kayaknya lo harus ngomong ini deh, kata anaknya. Dan emang itu ditulis gitu sama si Strasera. Itu buat gue bagus banget sih adegan itu. Adegan si Ocampo ini ditelepon sama ibunya kalau dia itu bangga gitu ngeliat si Ocampo yang sebenarnya dia lahir dari latar belakang militer, tapi dia malah melawan militer itu sendiri sebagai pengacara karena dia merasa ya keadilan harus ditegakkan gitu. Yang ibunya awalnya nggak setuju, terus pas dia nelfon si Ocampo ini dia setuju gitu. Itu emosional banget lah gue ngerasanya. Terus yang paling traumatik gitu ya, ketika salah satu saksi menceritakan dengan detail bagaimana kejinya dan kejamnya, ya pokoknya yang terlibat gitu militer saat itu di Argentina. Ibu-ibu yang hamil ditahan, ditutup matanya, dia mau melahirkan, nggak dibukain, akhirnya dia melahirkan di mobil, anaknya jatuh, bayinya. Itu bener-bener mengiris hati, itu kejam banget sih. Tragis banget buat gue, kayak ya semoga nggak akan terjadi lagi dimanapun di dunia ini sih. Skor buat gue ini 8. Bagus banget filmnya. Kalau yang suka sejarah kayak bakal suka. Tapi ya kalau yang bukan penyuka film sejarah, cobalah ditonton karena ini film yang penting buat Argentina, bahkan buat dunia juga. Kalau ada yang udah nonton silahkan komen juga. Kalau yang belum nonton bisa ditonton secara legal ya. Diskusi-diskusi boleh di kolom komentar lah pokoknya. Jangan lupa subscribe, join Discord kita. Juga sekarang ada TikTok, follow, Instagram, Twitter. Pokoknya tungguin terus konten-konten dari Sekre. Assalamualaikum.